Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menarik sekali dalam Injil hari ini dikisahkan seorang yang sakit kusta dan mendapat penyembuhan dari Yesus Kristus. Dari kisah penyembuhan ini kita dapat merenungkan bagaimana pada masa itu penyakit kusta seringkali diidentikan dengan kedosaan yang dilakukan oleh seseorang atau yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Maka orang yang memiliki penyakit kusta melekat dalam dirinya sebuah dosa yang tak terampunkan. Karena biasanya orang yang sudah terkena kusta lambat laun akan semakin lemah dan kemudian akan menemui ajalnya. Ketika sang kusta menjumpai dan melihat Yesus, ia segera tersungkur dan mohon kesembuhan daripadanya. Dan sebagaimana kita dengarkan bersama, Yesus pun menghendaki agar ia ditahirkan. Mengapa sang kusta tidak meminta, "Tuhan, sembuhkanlah aku," melainkan, "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Mentahirkan artinya mensucikan. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum seorang ini mendapatkan kesembuhan, ia sebagaimana orang Israel pada umumnya menganggap diri bahwa ia penuh dengan dosa, sehingga ia mengharapkan agar Yesus mau mengampuninya terlebih dahulu. Dan Yesus pun mengampuninya dan memberikan ia kesembuhan. Sebuah gerak di mana seorang kusta mendapatkan kesembuhan dari sikap yang rendah hati ditunjukkannya. Bagaimana ia tersungkur, artinya bukan hanya hormat melainkan hampir rata dengan tanah, rebah. Dengan kata lain, di hadapan Tuhan kita mesti merendahkan diri. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon berkat daripadanya, ia akan senantiasa mendengarkan kita. Itulah iman dari seorang yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyelamat. Maka sebagai buah atau timbal balik dari kasih Kristus itu, kita diajak untuk menjadi pewartanya, sebagaimana yang diharapkan dalam bacaan pertama melalui surat pertama Rasul Yohanes. Kita diajak untuk menjadi saksi-saksi kasih Kristus, bahwa Tuhan telah begitu banyak berbuat baik kepada kita, maka kini saatnya kita pun harus menjadi wartanya dengan meneruskan karya yang baik, yakni dengan semakin banyak berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga melalui bacaan suci hari ini kita boleh menjadi saksi-saksi kebaikan Kristus, agar semakin banyak orang datang untuk menjumpai Tuhan dan mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Kasih Kristus menyertai kita. Amin.